Kenapa kata kunci itu penting banget, dan ini saya buktikan kemarin itu saya bikin 12 video yang tidak ada hubungannya dengan apa yang saya jual. Pikiran saya adalah bagaimana membuat sebuah konten, kemudian di situ saya kenalkan diri sebagai toko panca plastik, orang yang menjual terpal, orang yang menjual trash bag. Ternyata tidak banyak mendapatkan views. Itu artinya bahwa video yang selama ini saya bikin dan hanya bisa gaining atau mendapatkan 8 follower, bisa dikatakan itu tidak berhasil. Maka kemudian saya ganti strategi ya. Jadi ada beberapa kata kunci yang itu saya mau ambil. Yang pertama adalah terpal, jual terpal, dan saya melihat di search itu saingannya bagaimana. Ada yang mendapatkan 62.000 views ya, ada yang mendapatkan 200-300 views. Jadi ini persaingannya bisa dikatakan masih saja terbuka. Nah, tinggal bagaimana menguasai beberapa kata kunci atau beberapa kata kunci panjang, misalkan jual terpal Surabaya atau misalkan jual trash bag Surabaya, begitu. Ini mesti saya coba. Apakah memang kalau jualan itu harus upload barangnya, kemudian contohnya bagaimana? Iya, memang demikian. Tapi itu juga jadi kendala nalika jenengan adalah reseller. Jadi memang saya ini bukan pabrik besar, saya hanya bergantung pada distributor besar, kemudian saya jadi reseller dari distributor besar itu. Makanya kemudian kita ini tidak ada toko gede ya seperti distributor, kemudian kita nggak ada pabriknya, kita nggak punya saluran distribusi pun itu masih nunut. Jadi ini gimana? Akhirnya saya kepikiran gimana saya bikin konten saja yang saya suka, reaksi video, ngoceh kanan kiri. Lah kemudian dari situ nanti ada satu poin ya, 1, 2, 3 detik itu ada jual terpal, kira-kira begitu. Ternyata itu tidak berhasil, bosku. Makanya ini sedang saya lakukan beberapa formula apa yang kira-kira bisa menarik orang untuk mengunjungi akun ini, apa yang bisa orang itu kemudian tahu, oh mas ini itu konten kreator plus juga jualan terpal dan trash bag. Itu masih saya cari. Makanya mungkin kalian kalau Anda ada ide silakan sampaikan saja. Mencari formula bagaimana bisa upload cepat. Kecepatan ini penting sekali, bosku. Jadi gini, saya coba untuk beberapa format. Format yang pertama itu saya upload dan saya edit pakai laptop ya, pakai OBS, pakai Premiere Pro. Itu ya kadang cepat, kadang tidak. Kemudian yang kedua itu saya coba untuk bikin di laptop, kemudian hasilnya saya edit sebentar ya. Kemudian saya saya kirim ke HP, saya edit di CapCut. Itu lumayan. Ya lumayan, ternyata emang cara yang paling cepat mungkin seperti itu. Jadi saat ini saya take ya pakai OBS ya kan, kemudian nanti saya edit dulu di Premiere Pro karena emang tidak begitu panjang sehingga rendernya itu mungkin 1-2 menit. Hasilnya itu saya gunakan di CapCut, kemudian saya kasih background apa begitu. Itu mungkin cara yang tercepat saat ini yang saya tahu. Ya, selamat datang di Ponco Setiawan. Ini adalah channel saya yang saya gunakan untuk berkenalan dengan Anda semuanya. Saya kebetulan adalah reseller dari jual terpal, reseller dari jual trash bag. Makanya saat ini saya sedang mencari format ya, bagaimana bisa mengenalkan produk ini ke jenengan. Apakah memang harus upload produk setiap hari, atau karena kebetulan saya adalah konten kreator, saya bikin video reaksi, misalkan nanti ada iklan dari saya sendiri 2-5 detik atau 10 detik tentang dagangan yang saya jual. Ini masih mencari format dan semoga saja bisa oke ya. Sehingga saya saat ini bisa katakan pada Anda, format tercepat menurut saya adalah kita membuat video di laptop ya, diedit sedikit, kemudian dari situ dikumpulkan, lalu diedit lagi di CapCut, kemudian diupload pakai HP. Itu adalah cara yang tercepat. Pak, Bu, saya beritahu satu hal dan itu sangat penting sekali, yaitu akuntabilitas. Yaitu bahwa kita jujur apa adanya. Kalau Anda reseller ya bilang reseller, kalau Anda konten kreator ya bilang konten kreator, kalau sampean minta sumbangan bilang, kalau sampean itu jualan bilang jualan. Jadi kalau sampean itu besar bilang besar, kalau sampean kecil bilang kecil. Jadi akuntabilitas itu penting sekali, karena kita kalau nggak akuntabel, orang itu bisa dengan mudah mencari jejak bagaimana tindak tanduk kita. Kalau kita tidak konsisten untuk jujur di internet, itu parahnya nanti di ujung-ujungnya kalau misalkan flexing dan lain sebagainya, ternyata tidak punya apa-apa ya, rungkat, bosku. Itu bisa ditelisik. Makanya termasuk juga jualan. Misalkan saat ini kondisi saya adalah reseller dari distributor terpal dan plastik trash bag di Surabaya. Saya akan bilang kepada jenengan bahwa saya adalah reseller, saya lagi reseller, orang yang jualan mendapatkan harga khusus dari distributor, kemudian saya coba untuk pasarkan. Jadi posisi saya di situ, tidak memposisikan diri sebagai saya pemilik pabrik plastik misalkan, oh saya
saya ini adalah distributor besar se-Surabaya, bukan seperti itu. Makanya hal semacam ini coba untuk saya terapkan, bahwa sampean bilang jujur apa adanya itu adalah hal yang positif ya di internet, bahkan sangat dianjurkan, bahkan itu menjadi tren. Kalau nggak begitu, nantinya itu kita akan bertemu dengan kejadian, oh katanya sampean bisa, ternyata nggak bisa. Sampean bisa dengan mudah naik karena sesuatu hal, tapi juga bisa langsung turun karena kredibilitas. Makanya itu penting sekali bagi kita semuanya, bukan hanya saya. Ini juga pesan bagi saya pribadi bahwa akuntabel itu ataupun jujur di internet itu penting sekali.